Bab 885. Keluarga Pang yang diam. Kaki Ferilon masih tergantung di udara, dan dia merasakan jari-jari Grey Z begitu kuat. Bahkan meski dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menyingkirkannya. Otaknya sudah kekurangan oksigen, kosong, dan telinganya berdengung. Butuh beberapa detik lagi dia bisa mati. Tapi Grey Z masih tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak akan memiliki perubahan emosional sedikit pun bahkan jika leher Ferilon patah secara langsung. Keluarga Pang. Dia adalah anggota keluarga Pang. Ferilon tidak bisa menahannya lagi. Dia batuk dengan keras dan berjuang untuk mengatakannya. Dalam sekejap udara mengalir ke paru-parunya dan Ferilon jatuh ke tanah seolah-olah dia terlahir kembali. Grey Z melepaskan tangannya dan memandang Ferilon yang duduk di tanah. Orang dari keluarga Pang. Tidak ada yang tahu siapa Lord, bahkan ayahku tidak tahu tapi. Dia terengah-engah. Dia marah, kulitnya memerah, dan ekspresi di matanya lebih seperti ketakutan akan kematian. Tapi kurasa dia adalah anggota keluarga Pang. Ada buktinya. Dada Ferilon naik dan turun, menatap Grey Z, mengertakkan gigi. Tidak ada bukti, hanya spekulasi, tapi saya yakin 70%. Dia menatap Grey Z, masih tanpa ekspresi, dan tidak tahu apakah Grey Z akan membunuhnya. Pria mengerikan ini benar-benar membuat takut Ferilon. Grey Z adalah orang pertama yang membiarkan dirinya berjuang di tepi hidup dan mati. Dia tahu bahwa di depan Grey Z, hidupnya tidak ada nilainya sama sekali kecuali untuk menjawab pertanyaannya. Orang-orang di pintu tersembunyi tidak mengetahui identitas satu sama lain, tetapi beberapa orang akan tidak sengaja menunjukkan diri mereka tidak peduli seberapa hati-hati mereka. Seseorang yang dapat mengendalikan pintu tersembunyi akan sangat ceroboh. Grey Z tidak mempercayainya sama sekali. Hidden Door sangat tersembunyi. Di berbagai kalangan ada orang-orangnya, terutama di lingkaran sungai dan danau, dunia bela diri. Bahkan orang yang sudah mati bertahun-tahun pun bisa hidup, yang membuat Ringo Tian kesal. Bisa mengendalikan pintu yang tersembunyi ini, Lord itu pasti bersembunyi lebih dalam. Utara mengalami pasang surut selama bertahun-tahun, dan keluarga kaya teratas telah berganti keluarga berkali-kali, tetapi keluarga Pang ini selalu berdiri kokoh. Kata Ferilon, terutama kali ini Anda berada di utara, membuat keributan besar. Anda lihat keluarga Pang punya reaksi. Hari ini, keluarga Lon saya telah menurun dan hampir jatuh, dan keluarga Pang masih belum ada tanggapan. Tidakkah menurutmu itu aneh? Dia menghela nafas dan berkata banyak, semua keraguan dan spekulasinya. Sebenarnya, ini bukan hanya tebakannya, tetapi juga tebakan Piang Lon, karena Piang Lon berkata bahwa dia merasa sedikit mengenal Lord, dan dia pasti adalah orang biasa sebelumnya. Dan Piang Lon sudah kenal baik beberapa dari keluarga kaya. Ferilon terengah-engah, kulitnya masih memerah, dan dia bersandar ke dinding dengan putus asa di wajahnya. Yang ku tahu, sudah kubilang. Jika kamu tidak percaya padaku, bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu. Grey Z berkata, orang yang tidak berguna tidak ada artinya untukku membunuhnya. Setelah berbicara, dia menoleh dan pergi. Dia sedikit kesal. Ferilon benar-benar ingin bergegas dan memaksa Grey Z untuk membunuh dirinya. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi gila dan bodoh. Tidak ada yang akan membunuh orang yang tidak berharga. Jangan biarkan Rania yang seorang gadis dan menanggung begitu banyak beban sendirian. Suara Grey Z terdengar. Ferilon kaget. Dia berdiri tiba-tiba dan berteriak. Apakah kamu? Apakah kamu itu dia? Aku hanya aku, bukan dia. Setelah berbicara, sosok Grey Z menghilang,
dan napas Ferilon menjadi semakin cepat. Ekspresi wajahnya menjadi semakin aneh, dan akhirnya tidak bisa menahan senyum. Dia akhirnya mengetahui siapa Grey Z. Tetapi yang lebih pasti adalah bahwa keluarga Lon-nya telah memprovokasi orang yang salah sejak awal. Bab 886. Dia tidak menghargaimu. Ferilon menarik napas dalam-dalam dan melihat ke pintu keluarga Lon. Plakat besar, 2 karakter, Lon Family, ditulis tangan oleh kakek buyutnya. Tapi sekarang, Rania Lon, seorang gadis, harus menanggungnya sendiri. Pop, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras, berbalik dan memasuki rumah Lon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada waktu itu, keluarga Z. Kai Azur tinggal di sini selama 1 malam, bukan karena dia tidak melihat bibinya Ningning Azur terlalu lama dan ingin mengobrol dengannya lebih banyak, tetapi karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari Xian Z. Jadi dia menolak untuk pergi. Pagi-pagi sekali, Kai Azur bangun, siap menunggu Xian Z bangun sebelum mendatanginya dan bertanya. Masalah besar, dia langsung ke intinya dan berkata secara langsung, di matanya, bahkan keluarga Z berutang budi pada keluarga Azurnya. Apakah ada yang tidak bisa dia minta? Dalam hatinya, Xian Z tidak pernah dianggap serius. Tuan Muda Azur, Nyonya mengundangmu untuk sarapan. Pelayan itu datang dan berteriak dengan hormat. Dia membuatnya lebih awal sendirian, dan menunggu Tuan Muda Azur bangun. Aku tahu. Kai Azur sedikit tidak sabar dan merasa bahwa dia sangat tidak sabar. Dia khawatir ini benar-benar karena dia tidak punya anak. Dia hanya keponakannya, bukan putranya, tapi dia memanjakan dirinya. Setelah mandi, Kai Azur tiba di restoran, beberapa jenis kue sudah ditempatkan di atas meja makan. Kau sudah bangun. Ningning Azur berjalan menghampiri dengan sepiring pangsit yang masih mengepul, masih sama seperti saat kamu kecil. Pendengkur. Biasanya terlalu lelah, tapi di rumah bibiku tidak boleh malas dan tidur lebih lama. Jangan bilang ayahku. Kai Azur tersenyum dan duduk tidak sopan sama sekali. Dia mengambil sumpitnya dan makan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut setelah menggigit. Bibi melakukan ini. Dalam kesan masa kecilnya, Ningning Azur adalah seorang manja dalam keluarga Azur. Jari-jarinya tidak menyentuh air, apalagi membuat begitu banyak kue yang lembut, bahkan dia tidak pernah ada di dapur. Selama 15 tahun terakhir, Ningning Azur telah menjadi begitu berbudi luhur, seperti orang yang berbeda. Apakah itu enak? Ningning Azur masih memiliki senyum di wajahnya. Dia mencoba memasak untuk Xian Z. Sayang sekali Xian Z tidak pernah sarapan bersamanya. Dia melakukan hal-hal ini, tetapi Xian Z juga tidak mau memakannya. Bibi, kamu teraniaya. Kai Azur tidak memuji makanan lezat itu, tetapi menghela nafas, meletakkan sumpitnya, menatap Ningning Azur dengan sedih. Dulu ketika kamu menikah dengan pamanku, ayahku tidak setuju. Kamu ini dari keluarga Azur saya. Hal-hal ini tidak perlu bibi lakukan. Ini semua adalah hal yang dilakukan oleh para junior. Tidak ada yang salah. Ningning Azur sangat tenang, tetapi matanya sedikit redup. Saya memilihnya sendiri, dan saya tidak menyesalinya. Bibi. Kai Azur mengerutkan kening. Kamu tidak peduli, tapi bagaimana sikapnya? Apakah dia mengerti kamu? Dia merasa bibi tidak berharga untuknya. Ningning Azur tidak berkata apa-apa. Dia pasti masih memikirkan wanita itu di dalam hatinya. Bahkan meski dia sudah mati, kata Kai Azur tidak puas. Sekarang, bajingan itu kembali lagi. Apa kau tidak khawatir bajingan itu kembali untuk mengambil properti keluarga Z? Kai Azur,
Jangan bicara seperti ini, pamanmu tidak akan senang jika dia mendengarnya. Ningning Azur sedikit mengernyit. Dia tidak suka mendengar orang lain mengatakan hal-hal buruk tentang Xian Z. Dulu seperti ini, sekarang sama saja. Aku tidak tahu, sup ekstasi macam apa yang dia berikan padamu. Kai Azur menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yah, aku tidak perlu bicara tentang paman, tapi bagaimana dengan bajingan itu? Apa kau akan mengawasinya dan kembali untuk berjuang demi keluarga Z? Xian Z telah menolak untuk memiliki anak dengan bibinya selama bertahun-tahun, hanya menunggu bajingan itu tumbuh dan kembali. Kai Azur, Ningning Azur tampak serius. Sudah kukatakan cukup. Bab 887. Apa dia anakmu? Bocah ini, kapan dia diperhatikan oleh keluarga Azur? Belum lagi, bajingan yang dikatakan Kai Azur itu mungkin adalah anak Xian Z, dan itu adalah anaknya juga. Bibi, cukup. Ekspresi Ningning Azur tidak baik. Urusanku bukan giliranmu untuk mengajariku sebagai seorang junior. Juga untuk keluarga Z, harap pertahankan rasa hormatmu seminimal mungkin. Jika kamu melakukan ini lagi, jangan sekali-kali pernah datang ke rumah Z lagi. Dia segera bangun, membersihkan piring di atas meja, dan tidak ingin membiarkan Kai Azur makan lagi. Kai Azur juga kesal. Ningning Azur marah pada dirinya sendiri karena menjadi kasar. Apa dia lupa, dia itu bermarga Azur. Bibi, jangan lupa, jika bukan karena keluarga Azur, keluarga Z ini pasti sudah hilang. Apakah kalian bisa menjadi keluarga teratas? Itu mimpi. Dia berkata dengan dingin. Lebih tepatnya, keluarga Z ini diberikan oleh keluarga Azur kita. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi terlepas dari ekspresi Ningning Azur. Karena dia tidak bisa tinggal di rumah Z lagi, dan meminta Xian Z untuk hal-hal itu, maka dia akan pergi untuk merebutnya sendiri. Bagaimanapun, segala sesuatu tentang keluarga Z diberikan oleh keluarga Azur, dan bahkan nasib Grey Z ditentukan oleh keluarga Azur. Melihat penampilan dominan Kai Azur, Ningning Azur hanya menggelengkan kepalanya. Dia selalu tahu bahwa kakak tertuanya selalu merasa bahwa keluarga Z berhutang budi kepada Azur. Karena dia menikah dengan Xian Z dan meminta keluarga Azur untuk menggunakan sumber daya untuk membantu keluarga Z sehingga bisa mendapatkan pijakan di utara. Bahkan menjadi keluarga kaya raya. Sekarang Kai Azur juga berpikir begitu. Mereka sama sekali tidak memperhatikan Xian Z, dan mereka bahkan tidak memiliki rasa hormat sedikit pun. Tapi ini suaminya. Bahkan jika mereka berdua hanyalah pasangan tanpa nama. Mereka tidak menghormati Xian Z, dan bahkan kurang menghormati dirinya sendiri. Ningning Azur menarik napas dalam-dalam. Setelah bertahun-tahun, amarahnya telah lama mereda, dan tidak ada kebahagiaan, kemarahan, kesedihan atau kegembiraan. Namun, kata-kata Kai Azur barusan itu seperti duri, menusuk hatinya. Dia berpikir, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia sepertinya telah membuat keputusan sebelum berbalik dan berjalan menuju ruang kerja Xian Z. Pada waktu bersamaan, Xian Z berada di ruang kerjanya, melihat lukisan di dinding, dan dalam keadaan linglung selama 1 jam tidak tahu apa yang dia pikirkan. Nyonya Tuan sedang beristirahat di dalam. Tiba-tiba, suara Rui Z datang dari luar pintu. Xian Z menoleh, merasa terkejut mengapa Ningning Azur datang untuk menemukan dirinya. Karena dia mengatakan bahwa dia tidak ingin diganggu, Ningning Azur tidak pernah ke ruang kerjanya lagi, bahkan tidak selangkah lebih dekat. Bagaimana dia bisa datang ke sini hari ini? Aku sedang mencarinya untuk membicarakan sesuatu. Di luar pintu,
Nada suara Ningning Azur sangat lembut, berbicara dengan Rui Z tanpa jejak superioritas. Rui Z tidak berani menghentikan. Dia berjalan ke pintu dan mengetuk pintu. "Tuan, Nyonya ada di sini." Mencicit, Xian Z membuka pintu dan memandang Ningning Azur. "Mengapa kamu di sini? Saya ingin berbicara denganmu beberapa kata." Ningning Azur melihat posisi Xian Z tepat di depan pintu, dan tidak bermaksud membiarkan dirinya masuk. Di masa lalu, dia tidak akan memaksanya, jadi dia hanya berbalik dan pergi tanpa mengganggu Xian Z. Tapi hari ini, dia tidak bergerak. "Bolehkah aku masuk?" Xian Z memandang Ningning Azur, merasa bahwa dia hari ini tampak sedikit berbeda dari biasanya. Dia menyingkir, membuka pintu ruang kerja, dan Ningning Azur langsung masuk. Rui Z tidak bisa mengatakan apa-apa, dan berdiri di samping dengan hormat, dan Xian Z menutup pintu. Dia sangat terkejut. "Ada apa?" Xian Z bertanya. "Kamu sedikit berbeda hari ini." Bab 888. Dia anakmu. Bagaimanapun, aku adalah istrimu, dan aku masih memiliki hak untuk masuk ke ruang kerjamu. Ningning Azur berkata dengan tenang. Nada suaranya sangat tenang, tetapi Xian Z dapat mendengar dia berbicara lebih cepat dari biasanya, dan dia tampak sedikit gugup. "Tentu saja." Xian Z menunjuk ke sofa di satu sisi. "Duduklah. Ini mungkin pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain dalam 15 tahun pernikahan dan duduk untuk mengobrol. Belum lagi Ningning Azur, bahkan Xian Z merasa sedikit tidak wajar. "Apa yang ingin kamu katakan padaku?" Dia membuat teh tanpa melihat ke arah Ningning Azur, seolah menghindari matanya, sehingga suasana yang memalukan itu bisa diencerkan. Aroma teh meluap memenuhi ruang belajar. "Grey Z itu, bukankah itu anakmu?" Ningning Azur tidak menahan dan berkata langsung. "Anak kamu dan anaknya." Poci teh di tangan Xian Z berhenti sejenak, lalu melanjutkan menuangkan teh dan tertawa. "Sejak kapan kamu ingin tahu tentang hal-hal ini?" Dengan suara percikan air mengenai gendang telinga orang, Xian Z meletakkan cangkir teh di depan Ningning Azur. "Sekarang semuanya menyebar di luar, dan terkadang aku tidak dapat mengatakannya pada diriku sendiri. Benar atau salah?" Ningning Azur tidak menyentuh cangkir tehnya, masih menatap Xian Z. "Kamu memberitahu saya jawabannya secara langsung." Dia menarik napas dalam-dalam. "Ya atau tidak?" "Ya," kata Xian Z tiba-tiba. Ningning Azur membeku sejenak, dia mengira Xian Z akan menyangkalnya, dan bahkan mengabaikan pertanyaannya sendiri, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan ya dan benar-benar menjawabnya secara langsung. Hal seperti itu, dia akan berkata jujur pada dirinya sendiri. Apakah dia tidak tahu seberapa besar pengaruh hubungannya dengan Grey Z? Ningning Azur tertegun sebentar, dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Jelas dia bertanya, tapi setelah mendengar jawabannya, dia tidak bisa bereaksi. "Tapi sayang sekali, dia tidak mengenali saya, yang artinya dia tidak mengakui saya." Xian Z tersenyum pahit, menyesap dari cangkir tehnya, dan berkata kepada Ningning Azur. "Cicipi, ini teh yang disukai bocah bau itu. Saya menyuruh Rui Z menemukan dan membeli beberapa untukku." Ningning Azur melirik cangkir teh dan kemudian ke Xian Z. Dia mengulurkan tangannya, mengambil cangkir teh, meletakkannya di bibirnya, dan menyesapnya. Ekspresinya agak rumit. Bagaimana mungkin orang seusianya suka minum teh? Ningning Azur tertegun. Tidak peduli betapa pahitnya teh itu lebih baik daripada hidupnya. Xian Z tersenyum dan berkata, "Aku tidak berani memikirkan kepahitan yang dia makan. Aku takut memikirkannya.
Aku akan lebih dan lebih merasa bahwa dia memang pantas tidak mengenali saya atau keluarga Z. Itu layak. Ning Azur tidak berbicara, melihat cangkir teh di tangannya, dan menyesapnya. Kai Azur bertanya padamu, kan? Tanya Xian Z. Tidak. Ning Azur menggelengkan kepalanya. Saya ingin tahu sendiri. Saya ingin tahu apakah Grey Z adalah anakmu. Sekarang saya sudah tahu. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu kakak laki-laki saya. Jika kamu tidak ingin mempublikasikannya, saya juga tidak akan mengungkapkannya. Saya percaya padamu, kata Xian Z. Tentu saja dia tahu seberapa besar pengaruh Grey Z terhadap keluarga Z dengan mengekspos hubungan Grey Z dengannya. Dia khawatir keluarga Pang dan keluarga Azur akan segera memperhatikan keluarga Z, dan bahkan orang yang berada di belakang layar akan fokus pada keluarga Z. Tapi dia tidak ingin menyembunyikan Ning Azur. Ning Azur tidak mengatakan apa-apa, dia bangkit dan akan pergi. Dia bertanya apa yang ingin dia tanyakan dan mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Xian Z sangat jujur, membuatnya sedikit bahagia. Kebahagiaannya sesederhana itu, seolah dia masih gadis dengan ide-ide sederhana. Apa yang terjadi saat itu, tidak heran ibunya tidak menyalahkanmu. Kuiukin Grey Z adalah anak yang bijaksana. Jika dia tahu yang sebenarnya, dia pasti tidak akan menyalahkanmu. Ning Azur berjalan ke pintu, menoleh menatap Xian Z. Bersikaplah baik padanya, dia akan mengenali dan mengakuimu.